Tribuners. Halo Tribun, selamat sore. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan. Edisi hari ini ya 24 April 2024. Ih, tanggal bagus ya. Yes, kayaknya bagus untuk tunangan gitu kan. Pasang cincin. Senang sekali kita sudah menyapa Anda dalam ulasan sepekan ya Tribuners. Hari ini saya tidak sendiri karena selalu ditemani oleh salah satu host kami. Of Hari ini course. ada Ajeng Hatalea Tribuners, apa kabar kalian ya? Yang sudah pantengin layar monitornya, jangan lupa mungkin di-share, di komen gitu kan. Di-subscribe juga kanal YouTube kita ya, karena pasti kalian tidak bakal ketinggalan informasi-informasi terkini dan informasi penting lainnya di kanal YouTube, di Facebook fanpage, dan terutama di portal kita ya, www.tribunapon.com. buat kalian yang malas-malas baca berita kan bisa nonton di YouTube. Iya, karena orang-orang lebih suka disuguhkan dengan visual, informasi visual dibandingkan dengan teks. Tapi sebagian banyak orang juga yang lebih senang membaca seperti itu ya, didukung oleh gambar-gambar. Tentu saja berita-berita kita selalu didukung dengan gambar-gambar yang akurat dari lapangan langsung, Tribuners. Oke, seperti biasa Tribuners, sebelum kita lanjut ke pembahasan berita selama sepekan ini, kita mau ngingetin dulu buat Tribuners mungkin yang di 11 kabupaten yang ingin berbagi terkait dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang memang tidak bisa dijangkau oleh tribunambon.com, boleh sekali berbagi di sejumlah akun sosial media kami. Di sana admin kami akan follow up terkait hal itu, kemudian diteruskan kepada reporter-reporter kami di lapangan. Baik, karena sesuai dengan tagline kita, mata lokal menjangkau Indonesia. Tentu saja kami sangat ingin mengangkat informasi-informasi dari daerah-daerah yang sulit dijangkau sekalipun begitu ya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa keterhubungan dari sisi internet semoga itu bisa membantu teman-teman atau tribuners yang ada di daerah-daerah yang tidak ada reporter atau kontributor kami. Bukan tidak ada, belum ada. Doakan semoga nanti ke depannya kita udah menempatkan kontributor kami di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku ya, rekan Stefani. Baik, kita mulai dengan berita pertama pada ulasan sepekan hari ini. Oke, berita pertama kita punya berita duka terkait dengan seorang wanita yang ditemukan tewas gantung diri di Air Salobar, Kota Ambon pada Selasa 16 April 2024 minggu. Sepekan. Keterangan dari salah seorang saksi yang bernama Naldo Laileru yang menghubungi Polda saat itu terjadinya kematian tewas gantung diri ini saat Naldo ini bersama istrinya mendatangi rumah korban. Seperti itu rekan Ajeng. Ya, dan kasus mengakhiri hidup ini juga belakangan memang kerap terjadi ya di Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Tentu saja kebanyakan motif yang ditemukan itu beragam sih. Ada juga yang stres, ada juga yang kebanyakan sih itu ya tekanan batin yang mungkin dialami berdasarkan penyelidikan itu ya, dan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang terdekat dari para korban ini. Namun kami tetap mengimbau, tetap mengingatkan Tribuners juga kita mempunyai tanggung jawab moral begitu ya terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan sepelekan depresi dan lain sebagainya begitu. Kalau kita mendengar salah satu rekan-rekan kita, teman ataupun orang-orang terdekat lainnya yang sudah mengeluhkan tentang sesuatu atau sudah tidak tahan dan
ekspresikan dalam bentuk hal-hal yang mungkin mau mengarah ke negatif, itu boleh dirangkul begitu ya, boleh didengarkan saja dulu curhatannya, kemudian ajaklah ke hal-hal yang lebih positif. Mungkin ayo kita main bulu tangkis bareng misalnya kayak gitu, atau ayo kita lari bareng gitu, ada makanan enak nih, ayo gitu. Dan untuk kalian di luar sana yang lagi struggling, mari kita tunggu mungkin apa, ada series favorit kalian yang akan tayang tahun depan, atau ayo kita tunggu makanan baru apa yang bakal ada di Kota Ambon, atau sama-sama kita tunggu musim hujan besoknya begitu ya. Jadi jangan menyerah. Apapun persoalannya, yakin saja pasti semua akan baik-baik saja. Oke. Baik. Oh iya, Tribun Ambon turut berduka cita atas kehilangan peristiwa ini ya. Dan semoga keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan Iya, benar sekali. dan penghiburan. Baik. Oke, next kita punya berita terkait dengan Iya. apa nih? Sebenarnya kasus perbudakan di perkapalan, terutama yang kapal berbendera asing, ini sudah kerap terjadi di Indonesia, khususnya di Maluku ya, dan banyak korban-korban itu ada di kecamatan ataupun kabupaten yang ada di Provinsi Maluku. Nah, ini juga baru-baru ini terjadi ya, Tribuners. Akhirnya jadi perhatian secara nasional juga begitu. Seperti yang terjadi yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP ya. Mereka itu langsung mengecam keras kasus perbudakan yang terjadi di atas kapal asing ilegal tentunya yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di WPP NRI 718 perairan Laut Arafura, Tribuners. Dan ini melalui PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho, dia mengungkapkan terkait dengan peristiwa ini pada saat melakukan konferensi pada 17 April 2024 lalu, Tribuners. Tentu saja mengecam keras ya terjadinya kasus tersebut, dan ini juga berdasarkan kesaksian-kesaksian para korban yang saat itu mencoba untuk melarikan diri dari kapal asing itu. Saat itu ya, berdasarkan keterangan mereka sih, di tengah laut mereka ketika mau mendistribusikan atau mentransfer produk yang ditangkap, dalam hal ini ikan gitu ya, ke kapal yang lain. Para pekerja ini kemudian melarikan diri karena perbudakan itu sudah terjadi sejak pertama kali mereka menaiki kapal itu, rekan Stefani. Jadi apa yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan janji yang diberikan oleh pemimpin di kapal itu. Jadi di awal itu mereka dijanjikan kalau akan ada THR untuk masing-masing orang ya senilai 2 juta rupiah, dan itu di luar gaji mereka ya, yang namanya THR kan ya. Tapi setelah naik mereka tuh tidak diberikan sesuai dengan janji. Jadi mereka hanya dikasih tahu bahwa akan ada THR senilai Rp250.000 dan uang bongkaran ya sebesar Rp300.000 kan. Nah, mereka tuh kemudian mogok kerja, tapi di saat proses mogok kerja itu mereka tidak dikasih makan selayaknya seperti itu. Bahkan cuma satu loyang itu akan dimakan oleh 35 orang. 31 orang kan. ABK. Dan mereka dikasih minum dari tetesan AC. Iya, bayangkan ya, sudah tidak digaji sesuai dengan perjanjian. Mereka dipekerjakan sesukanya pemilik kapal, dan juga tidak diberi makan begitu. Tidak diberi makan, tidak diperlakukan selayaknya. Betul. Dan mereka tidak tahan, kemudian di saat momen itulah mereka terjun berlima dari kapal itu untuk menuju ke berenam ya. Iya. Dan mereka menuju ke tempat yang aman begitu. Namun dalam perjalanannya salah satu di antara mereka itu tidak kuat lagi untuk berenang. Jadi dia meninggal dalam perjalanan setelah ditemukan itu.
Jadi ini kasus seperti ini sebenarnya udah terjadi juga ya, namun sangat miris sekali masih ada begitu. Dan kita juga turut berduka cita, ini semoga dari penjaga laut kita semakin tegas lagi, semakin kuat lagi begitu ya. Dan pemerintah tentunya dilakukan dengan melalui peraturan-peraturan begitu ya, supaya kapal asing terutama yang illegal fishing itu jangan sampai memasuki area-area kawasan yang seharusnya tidak boleh. Tidak boleh masuk ya. Betul. Dan untuk para calon-calon pekerja juga nih, para ABK yang mau naik di kapal berbendera asing, untuk tetap memperhatikan terutama perusahaan yang menawarkan pekerjaan itu, ya. Karena banyak pihak dari orang ke orang nih, kalian harus lihat kontraknya seperti apa, perusahaan track record perusahaannya itu seperti apa, dan kemudian apakah digaji sudah layak dengan pekerjaan yang nantinya diembani atau enggak, seperti itu. Karena kalau udah di laut itu bisa 3 bulan bahkan setahun di laut tanpa turun darat tuh mereka, yang pastinya kalau stok habis bisa saja makanan yang udah kadaluarsa tuh dimakan. Bahkan kalau ada yang salah satu di antara amit-amit ABK yang meninggal, itu mereka dibuang ke laut. Kalau mayatnya membusuk dan tidak bisa dibawa ke darat sesegera mungkin begitu. Itu kejadian banget banyak. Tapi semoga ke depannya dengan peraturan yang mengetat, kemudian penjagaan di daerah perairan itu semakin kuat, dan orang-orang kita semakin cerdas untuk memilih pekerjaan-pekerjaan mereka sebagai ABK. Semoga tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Harus benar-benar perhatikan sedetail Betul. itu ya. Ya. Jangan tergiur dengan apapun yang dijanjikan. Betul. Tanda tangan. Harus benar-benar tanda tangan di atas hitam putih. Hitam putih. Ya. Oke, kita beralih dari kabar duka ya. Rekan Ajeng, kita punya kabar baik karena pada Kamis kemarin akhirnya gedung baru Pasar Madika Ambon akhirnya beroperasi dan Yeay. 1.700 pedagang. Akhirnya ya. Akhirnya Setelah perjalanan panjang itu. Iya, sejak Desember 30 Desember 2021 Pasar Madika ini dibangun, gedung baru Pasar Madika ini dibangun, kemudian rampung pada pembangunannya rampung pada 22 Juli 2023 dan diresmikan kemarin ya pada 18 April 2024. Yeay, akhirnya orang Ambon punya gedung pasar yang bagus gitu ya, mewah juga. Karena kalau kita lihat kan fasilitasnya bagus banget kan. Iya. Bersih karena masih baru. Iya. Belum ada coret-coret gitu. Semoga ya. Jangan sampai ada yang coret-coret nanti jam badaki kah. Kan ya. Oke, sudah ada fasilitas yang bagus seperti itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dijaga, rekan Stefani. Benar sekali. Saat itu dibuka secara resmi oleh Gubernur Murad. Dia bilang apa tuh? Murad Ismail secara simbolis dengan hand scanning dan pengguntingan pita. Pak Gubernur berharap bahwa fasilitas yang ada, dengan fasilitas yang ada, para pengelola, para pedagang, dan juga masyarakat yang berkunjung ke pasar gedung baru terkhususnya agar tetap menjaga kebersihan, agar kondisi tetap aman dan nyaman. Baik. Untuk semuanya ya. Pastinya. Sebelumnya itu sama wakil rakyat itu disampaikan bahwa masuk ke gedung baru itu tidak ada pungutan biaya apapun ya, tapi mendekati hari peresmiannya para pedagang ini mengaku bahwa harus membayar Rp600.000 per lapak atau per orang gitu. Tapi mau gimana lagi ya, mereka tetap bayar gitu karena tempat itu sudah dijanjikan untuk mereka. Dan untuk satu lapak itu ya ditempati oleh 2 orang ya, dan lumayan ya, bagus lah. Tapi ada lagi keluhan dari para pedagang bahwa terlalu kecil untuk mereka menaruh produk jualan mereka gitu. Tapi semoga coba diuji dulu ya. Semoga makin banyak pembeli atau makin banyak pengunjung di Pasar Madika baru ini ya, dan tidak ada lagi sudah di dalam balik keluar untuk mencari para calon pembeli begitu ya. Tapi mari Tribuners, kita sama-sama kalau mau belanja ke Mardika
dan juga masuk ke dalam gedung Pasar Mardika Baru untuk melihat kebutuhan kalian juga agar membantu para pedagang melariskan barang dagangan mereka. Oke. Pantas ya, seperti yang sudah tadi dikatakan oleh rekan saya, bahwa memang ada keluhan-keluhan tersendiri. Nah, berdasarkan hal itu ya, pantas ada video viral yang beredar terkait dengan protes saat Gubernur Murad Ismail ini berkunjung ke Pasar Mardika kemarin. Pasalnya itu seorang ibu yang mengeluarkan kata-kata pasalnya karena tidak kebagian apa di Pasar Mardika. Jadi memang sebelum Pasar Mardika itu diresmikan sudah ada perjanjian atau tanda tangan kontrak atas pemilikan lahan di Pasar Mardika ya, rekan Ajeng, atau sebenarnya untuk menempati gedung Pasar Mardika Baru ini kan sudah dilakukan pendataan begitu ya oleh pihak terkait. Namun menurut pengakuan para pedagang, sebagian dari mereka data yang terbaru itu tidak ada nama mereka di situ gitu loh. Jadi itulah kenapa video itu viral, karena para pedagang tidak terima ya setelah saat diresmi nama mereka tidak keluar sebagai pedagang yang akan menempati gedung baru itu. Semoga kasus-kasus seperti ini terus segera diatasi begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Murad Ismail kemarin, bahwa jangan lagi ada yang namanya pemungutan liar di dalam Pasar Mardika. Jadi semua orang happy gitu, Tribuners. Ngomongin tentang viral ya, ini juga beberapa waktu belakangan. Sorry. Es duriannya habis. Oke, tapi sorry Tribuners, ini kita lagi karena cuaca di Ambon saat ini tuh lagi hari ini ya tidak menentu begitu ya. Alpukat kocok ada, alpukat dua-duanya habis, tutup itu, tutup. Kita lagi pengen yang dingin-dingin gitu ya. Jadi apa dong? Abang Madinya diminta balik aja. Kalian mau apa emang? Kalau mau diganti tolong diganti aja. Kamu apa? Tribuners? Tribuners mau apa? Tribuners mau apa? Kalau kalian pengen apa gitu? Mau apa? Tolong dibisikin. Tolong dibisikin ya, sembari kita lanjut. Sembari kita langsung, kalian berdua memutuskan ya. Iya. Kalau memang tidak ada, berarti beli aja 4 buat kita. Oke. 4 ya? Berapa nih? 5? 4. Iya 4. Foto lagi Tribuners. Ada 5 orang di sini. Tribuners, ngomongin tentang viral nih Tribuners. Belakangan ini tuh lagi viral juga nih, lokal viral ya kita. Beredar video, sorry, ini memang harus minum es durian. Bukannya Batu nggak boleh minum es? Enggak, kata siapa itu? Nggak ada hubungannya. Itu cuman apa ya? Ya, yang penting statement mama-mama dulu gitu ya. Jangan minum es, nggak apa-apa. Oke. Oke, kita punya berita viral apa lagi nih, rekan? Nah ini yang wakil dekan 2 FKIP Unpati marah dan juga banting megafon mahasiswa. Katanya, kata mahasiswa sih itu tindakan tidak terpuji begitu. Nah ini sih sebenarnya ceritanya video itu viral ya karena memperlihatkan seorang akademisi yang dalam hal ini adalah wakil dekan 2 Fakultas Ilmu Pendidikan di Unpati yang marah dan juga banting megafon. Itu alat yang digunakan oleh para mahasiswa ketika melakukan demonstrasi di lokasi. Nah, dia itu mengatakan bahwa tidak boleh ada intervensi. Dia tidak mau diintervensi terkait dengan hal yang dituntut oleh para mahasiswa dalam demonstrasi tersebut. Ini terkait dengan dugaan pelecehan yang dialami oleh salah satu mahasiswa di Universitas Patimura tentunya. Dan saat itu dalam aksi demonstrasi itu mahasiswa datang dengan keluarga korban untuk mau duduk bareng nih bersama pihak kampus dan membicarakan terkait dengan hal itu. Namun
sudah berjam-jam mereka menunggu begitu kan, dan mereka menunggu lagi tapi tidak ada tanda untuk dilakukannya pertemuan itu. Nah, mereka kemudian berorasi lah, tapi terjadi hal tersebut, momen tersebut, dan terekam oleh layar ponsel para pendemo atau mahasiswa yang ada di lokasi dan di blow up di sosial media. Semoga masalah ini cepat terselesaikan ya. Betul. Oke deh. Tribuners. Hari ini. Iya, Tribuners hari ini ya. Jadi ini tuh terhitung 24 April 2024 itu akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Murad Orno, Tribuners. Namun sayangnya kita flashback dulu di 5 hari sebelum menuju ke 24 hari ini, 24 April ini, itu gubernur kita melakukan pembongkaran, perombakan birokrasi di tingkat provinsi ya, tepatnya pada 19 April 2024 lalu, dengan menggantikan sejumlah kepala dinas Tribuners dengan orang 11. baru. Ada berapa ya? Ada 11 ya. Coba boleh dibaca dulu. Oke, 11 pejabat pimpinan tinggi Pratama dan juga sejumlah administrator dan pengawas ya. Ada 11 nih Tribuners. Ada Elviana Tiku Pasang yang sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku. Ada Haikal juga, Haikal Fadila sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Adriana Gaisamala sebagai Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku. Ada Dr. S.J. Faradila Atamimi, kemudian ada Dr. Andus Ahmad Wati Amahul, ada Hussein yang dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Ada Abdul Rahim Marotei sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku. Inawati Tahir, Abdullah Marasabesi, Gesang Toule, dan Fibra Bremer. Itulah sejumlah nama pejabat tinggi, 11 pejabat tinggi Pratama dan juga sejumlah administrator dan pengawas yang kemarin pada hari Jumat ya, 19 April 2024 Tribuners dirombak birokrasinya oleh gubernur kita yang hari ini menyudahi masa jabatannya. Aduh. Dalam pelantikan tersebut ya Tribuners, Murad Ismail mengatakan bahwa kebutuhan ini merupakan kebutuhan strategis Tribuners dan spirit untuk menata birokrasi di Provinsi Maluku sendiri. Nah, namun setelah pelantikan itu rekan Stefani, hal ini menjadi concern dan juga kritik dari wakil rakyat kita bahwa seharusnya ada peraturan yang mengatur hal itu. Pejabat di akhir masa jabatannya tidak boleh melakukan perombakan birokrasi. Nah, hal ini kemudian tengah diusulkan ke Kemendagri untuk meninjau kembali dan membatalkan pelantikan kemarin. Begitu ya. Banyak yang menganggap ini aneh saja di akhir masa jabatannya dan tiba-tiba melakukan perombakan. Apalagi 5 hari sebelum, 5 hari saja begitu sebelum akhir masa jabatannya. Ditambah lagi Murad Ismail sendiri sudah menyatakan diri untuk fight kembali di Pilkada 2024 ini. Oke, makin seru aja politik di Provinsi Maluku ini. Nah, kita punya kabar dari negeri Mamala yang kemarin melakukan budaya setiap tahun ya. Ini, budaya pukul sapu negeri Mamala. Bukan hanya negeri Mamala ya, tapi Morella juga. Morella juga. Di sana ratusan orang menyaksikan atraksi tersebut yang berlangsung di Stadion Mini Hatusela Mamala, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di mana atraksi kemarin juga sempat dihadiri langsung oleh gubernur kita ya. Sudah berakhir jabatan hari ini. Oke.
Tribuners, seperti yang kita tahu ya, atraksi ini tuh dilakukan setiap 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri, dan di dua negeri ini begitu sudah menjadi identitas mereka. Dan kalian pergi kah? Ramai banget pasti Aduh, ya. udah sempat kemarin lagi. Iya. Banyak banget pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Oh. Tapi perwakilan kita tuh banyak banget gitu Oh, ya iya. yang ikut ke sana, makanya kita cover semua pemberitaan ketika atraksi itu dilangsungkan. Semoga budaya ini bisa dijaga ya, benar turun temurun dan tetap terus dilestarikan. Oke, Tribuners, ngomongin tentang wisata ya, salah satu yang paling menggiurkan tentu saja wisata kuliner. Sepertinya kemarin-kemarin ada yang ngajak saya ke Galehong untuk makan Papeda. Oke. Iya, Tribuners, karena kita di apa ya, waktu itu kita di stop karena hujan gitu ya, jadi kita kayaknya mau reschedule aja. Tapi tenang aja, kita punya beritanya ke Tribuners buat kalian yang mencari referensi, pengen menikmati makanan khas Maluku. Selain di kota Ambon, kalau kalian pengen jalan agak lebih jauh begitu ya, sambil menghirup udara segar gitu, ke negeri itu Lehu aja, Tribuners. Nah, di sana itu kita ada salah satu warung namanya Singgah Dolo. Lokal term banget ya. Nah, di Singgah Dolo ini terkenal sama papeda terbangnya, Tribuners. Papeda terbang. itu papeda Nah, terbang. Sebenarnya filosofi itu karena ketika apa ya, bahasa lokal kita tuh bilang balai papeda kan, balai papeda. Biasanya kan kalau kita agak kesulitan balai papeda, itu kita menggunakan 2 sendok sisi kiri dan kanan untuk membantu mengontal papeda itu. Namun di papeda terbang Singgah Dolo ini itu dia cuman pakai 1 gata-gata, Tribuners. Gata-gata itu sejenis kayak sumpit terbuat dari bambu gitu ya, untuk itu balai papeda. Jadi tekniknya tuh kayak mama-mama di kampung memang ya. Jadi gini, yang memang udah jago, jadi nggak perlu pakai 2 tangan atau 2 Iya. jadi cuma Dan penikmat papeda ini tidak perlu berdiri atau mengangkat piring dan mendekatkan piringnya ke sempe gitu ya. Tapi si mama-mama ini akan terbang bersama, menerbangkan papedanya tuh gini, set, set. Mau di mana 5 meter, 10 meter, dia tuh masih sanggup gitu loh bawain papeda pakai gata-gata tanpa pakai sempe gitu kan, sampai di tempat kamu. wah, makanya dinamain papeda terbang. Papeda terbang. Iya, seperti itu ternyata. Sebenarnya kayak papeda terbang itu julukan dari para penikmat papeda yang pernah singgah dolo di situ. Asik. Yes. Singgah Dolo. Selain itu, Selain itu di Singgah Dolo ini punya banyak menu nah iya benar. yang bisa Murah-murah lagi. Iya benar. Harga per porsi papeda aja cuma 2.000 Tribuners. Terus sayur bunga pepaya dan ulang-ulang cuma 10.000. Iya. Ikan kuah kuning cuma 7.000. Yes. Ayolah. Ayolah. Minumannya juga, minuman dingin harganya per gelas 8.000. 8.000 mungkin udah all ya, 8.000 per gelas itu. Yes. Dan saya pernah mengajak teman saya dari Indonesia bagian barat ketika dia makan di situ dan sampai di kasir gitu kan mau dibayar, dia tuh sampai gini, ini beneran harganya segini doang, kata dia, ini beneran harganya segini. Saking murahnya. Betul, tapi tenang aja untuk kalian yang tidak bisa makan papeda, ada banyak pilihan lainnya dari umbi-umbian sampai nasi juga ada kok. Jadi pasti bisa, yang penting kalian bisa ya campurkan dengan menu lainnya seperti ikan kuah kuning itu, jos banget, parah. Oke, kita ke berita ekonomi. Harusnya berita papeda ini Menjadi jadi penutup, berita tapi tidak penutup apa-apa. ya. Kita lanjutkan. Lanjut, kita punya harga cawai dari pasar Langgur yang melambung tembus Rp120.000 per kilonya. Wah, ternyata lagi naik ini harga cabai. Betul, apalagi kalau di musim hujan, pasti cabenya naik banget. Ya. Karena berpotensi gagal panen kan para petaninya. Nah, ini untuk cabai rawit yang dijual harga 120.000 per kilonya. Sebelumnya itu harganya
80.000 per kilo. Lumayan ya, naiknya. 40.000. Berapa persen, Mbak? Langsung ditodong. 40.000. Kalau untuk cabai keritingnya, cabai keriting 100.000 per kilo. Kemudian bawang yang dijual 60.000 per kilo tadinya 50.000 per kilo, sekarang naik menjadi 60.000 per kilo, naik 10.000. Lumayan lah ya. Yang pasti yang paling melonjak drastis harga cabainya sih, harga cabai rawit. Dan ini pasti udah diomelin nih sama emak. Bahkan kemarin teman saya yang seorang ibu rumah tangga ketika dia ke pasar Waiheru dan dia belanjakan barang-barang bahan-bahan dapur ya, di situ juga dia membeli bawang, ada cabai juga, dan dia tuh sampai geleng-geleng kayak perasaan baru kemarin saya kesana harganya tidak segini gitu loh, dan naiknya tuh signifikan. Biasa lah mak dia jadi ngomel sendiri di dapur, tapi mau gimana, itu kebutuhan kan, jadi tetap aja dibeli gitu. Jadi ya semoga tidak ada lagi kenaikan secara signifikan begitu. Oke. Kita punya berita terakhir, penutup. Berita wisata tuh Ibu Mes, ngomongin tentang wisata Maluku, tentu saja kita punya potensi yang sangat luar biasa, mau laut, mau alam, mau gunung, mau pantai, pokoknya semuanya maknyos. Bahkan di dalam lautan, wisata bahari juga tidak kalah hebatnya. Nah ini nih ada di pesisir negeri Morella hingga menuju ke negeri Liang. Kalau lewat situ, sekali kita ke sana ya. Jadi kita muter tuh. Oke. Nah, di situ tuh banyak banget pantai-pantai eksotik dan salah satunya tuh dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk dijadikan destinasi wisata Tribuners. Luar biasanya adalah di pantai ini namanya pantai apa sih? Pantai apa ini nih? Hatu Meten. Nah, Meten. karena ini baru banget ya. Iya. Coba dieksplor lagi Tribuners. Nah, di Pantai Hatu Meten ini pemilik atau penjaga Pantai Hatu Meten menjelaskan bahwa ada banyak fasilitas yang bisa disewakan. Jadi untuk kalian yang pengen camping terutama dan tidak punya fasilitas camping seperti tenda seperti peralatan masak, hammock, dan juga kursi atau meja gitu kan. Itu tuh bisa disewakan loh rekan Stefani. Jadi tidak bawa diri aja gitu ya, gandengan sama pacar, temen-temen dan lain-lainnya. Itu kalian bawa diri aja udah ada semuanya dan harga sewanya pun tidak masih bisa terjangkau begitu ya. Untuk penginapan, kalau kalian mau pakai penginapan itu harganya di Rp250.000 Tribuners semalam penginapan. Tapi kalau kalian mau gelar tenda, itu tenda disewakan untuk kapasitas 2 orang itu dengan harga Rp75.000. Kalau untuk kapasitas 4 orang harganya Rp150.000. Nah, khusus untuk tenda sendiri, kalau kalian yang penyendiri gitu ya, mau kabur dari penatnya kota, kabur aja sendiri, itu kalian cuma bisa sewa tenda Rp30.000. Kalau yang mau main hammock itu di harga Rp25.000. Ada kursi plus meja outdoor itu Rp25.000 juga. Bantal duduk atau bantal sandar sama Rp25.000. Untuk berenang, menyelam dan memancing tersedia juga. Bantal renang ada di harga Rp15.000. Kacamata snorkeling itu di Rp15.000. Ini lebih murah loh kalau untuk pakai snorkeling. Alat mancing itu Rp25.000. Aduh. Fix kita ke sana. Oke. Perahu khusus mancing itu di Rp100.000. Tapi kalau untuk wisatawan yang mau lihat-lihat doang itu Rp30.000 per jam. Tapi Rp100.000 itu bukan untuk per orang. Sekabupaten yang mau naik perahu itu selama nggak tenggelam ya. Khusus untuk mancing ya, jadi pasti mau murah kali ya. Iya, benar sih. Oke. Ada juga paket komplit ternyata untuk mengadakan event atau acara. Perlengkapan sound systemnya ada Rp50.000 per jam, kompor gas, alat masak sebagainya itu Rp150.000, peralatan bakar Rp50.000. Jadi Tribuners kita udah ada bisa kontak nih ke sana ya bareng-bareng teman-teman komunitas, teman kantor juga bisa, atau bareng keluarga, berdua sama pacar juga bisa, asal jangan bermaksiat. Udah itu aja.
Baik, Tribuners, itu menjadi berita penutup kita ya di tab redaksi ulasan sepekan hari ini, edisi 24 April 2024. Tentu saja kalian harus kudu baca berita setiap hari di portal kita, www.tribunamon.com. Yes. Dan juga pantau terus sosial media kita di Instagram, Facebook fanpage, juga ada kanal YouTube kita ya. Di situ komplit banget, kalian yang pengen upgrade informasi harian kalian boleh banget di situ. Dan kalau kalian punya informasi terkait dengan peristiwa ataupun kasus korupsi misalnya, ataupun kasus lainnya, mencari keadilan seperti itu, bisa kemana? Ke sejumlah akun sosial media kami, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Di sana admin kami akan memfollow up hal tersebut. Baik, Tribuners, akhir kata saya Ajeng Hatal ya. Dan saya Stefani Manuhutu. Kami berdua pamit undur. Untuk edisi hari ini kita akan jumpa pekan depan. Tentunya selamat sore, selamat melanjutkan rutinitas Anda, dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.